Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita mempelajari tema 5 wirausaha. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pada pembelajaran yang keempat. Kita awali materi kita, yaitu tentang keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Namun, sering sekali sebuah usaha menghadapi rintangan yang dapat mengancam keberlangsungan usaha tersebut. Nah, jika pemiliknya tidak mampu menghadapi rintangan, usaha akan mengalami kerugian, bahkan kemunduran. Lalu, bagaimana ya cara kita menghadapi hal tersebut? Nah adik-adik, cara kita untuk menghadapi hal tersebut adalah pemilik usaha harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Nah sekarang kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang melengkapi formulir dengan data diri. Formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, pada umumnya, formulir memerlukan data diri berupa nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Nah adik-adik, coba perhatikan formulir berikut ini. Nah, dari formulir yang kita lihat, yaitu adalah formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Ada nama lengkapnya, Fitri Anissa, nama panggilannya Fitri, tempat tanggal lahirnya di Magelang, tanggal 12 Agustus 2006. Kelasnya kelas 6 SD tentunya, alamatnya Jalan Haji Bapik nomor 100 Jakarta Timur, dan hobinya adalah berenang. Lalu ada nama tempatnya, lalu ada tanggal ditandatangani tanggal 5 Juni 2018, lalu ada tanda tangannya beserta juga namanya di bawah. Pada pembelajaran yang kelima. Nah adik-adik, kita awali materi kita yaitu tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui manfaat dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara di ASEAN. Nah, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Untuk apa ya Indonesia melakukan pertukaran barang? Mari adik-adik kita pelajari. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran sandang. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Indonesia
menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan kain. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Nah, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang kedua, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Nah, sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Tahukah adik-adik, Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Nah, hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Getah karet diekspor ke Singapura. Nah, adik-adik, selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Tahukah adik-adik, Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Sudah paham kan adik-adik? Nah, mengekspor artinya kita mengirimkan barang ke luar negeri ya. Dan mengimpor artinya kita menerima barang dari luar negeri. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang mempresentasikan brosur. Masih ingat kan adik-adik? Brosur adalah salah satu jenis reklame. Secara tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Nah, brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajarannya.